Silakan ngantuk-ngantuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita masuk wabarakatuh. ke nasionalisme. Jadi, untuk melihat nasionalisme, maka referensinya adalah Pancasila. Sehingga Pancasila itu dijadikan nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majmuk pluralistik tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Jadi negara mungkin kalau kita tanya negara yang punya menteri agama itu salah satunya hanya Indonesia. Tapi umumnya negara-negara yang lain itu agama itu dilepas dari negara. Di Indonesia tidak, agama itu tanggung jawab negara karena pluralistik sehingga negara bertanggung jawab menciptakan hubungan yang harmonis antar agama. Intinya di situ sebetulnya. Oke, yang pertama hubungannya dengan ketuhanan. Jadi ingat, kalau tadi saya coba Abraham Maslow Hierarchy of Need, ya kan masih ingat? Itu bukan berarti orang itu kebutuhan physiological need-nya dipenuhi, sandang pangan papan dipenuhi baru ke safety need atau keterjaminan. Setelah keterjaminan baru social need, bukan gitu. Jadi pada saat yang sama orang itu membutuhkan sandang pangan, jaminan keamanan, social need, harga diri, dan prestasi semua sama itu. Pancasila pun tidak berarti mboko siji, satu-satu tidak, merupakan suatu kaitan satu sama lain. Jadi misalnya ketuhanan yang Maha Esa sebagai kausa primanya. Kemudian kemanusiaan. Lah kemanusiaan yang adil yang beradab itu yang seperti apa? Yaitu yang dalam rangkaian atau dalam koridor atau dalam kendali agama. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kendali agama. Nanti persatuan Indonesia gimana? Ya persatuan Indonesia dalam rangka Indonesia yang percaya pada nilai-nilai dan seterusnya. Atau demokrasi yang bagaimana? Demokrasi yang terinspirasi oleh agama. Akhirnya gitu. Jadi misalnya partai berbasis agama boleh tidak? Boleh, kenapa tidak? Keadilan yang siapa? Keadilan yang dalam nilai-nilai agama. Nah, gitu, ya kan? Nah, ini yang Pancasila kita, bukan pisah-pisahan, bukan. Sehingga di sini memang betul Indonesia bukan negara sekuler. Jelas ini, tapi juga bukan sebagai negara maksudnya agama tertentu. Tapi negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agama-agama yang ada di Indonesia sehingga menjadi keharmonisan. Nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila yang lain. Kewujudan berbangsa dan negara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Makanya sila kedua, ketiga, keempat, kelima, kelima itu dilandasi oleh nilai-nilai agama, baik itu landasan moral maupun mental atau rohani dan sebagainya. Jadi ingat, kalau komunis sebetulnya tidak ada jalan di Indonesia, tidak ada peluang di Indonesia karena komunis bukan bukan paham agama, bertolak belakang dengan agama. Ini prinsipnya. Kemudian ini potensi perusak persatuan ada kelompok yang tidak setuju dengan ideologi negara Pancasila, bahkan pegawai negeri pun ada. Kemudian kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Kira-kira apa yang menyebabkan ini juga bisa merusak agama? Merusak persatuan. Merusak persatuan apa kira-kira? Hari ketuhanan, sekarang sudah persatuan. Ahli sholat jamaah di sana. Halo, sholat boleh. Itu dulu Bu Nunung.
Gimana? Di-unmute dulu, di-unmute. Biar Oke. ada yang punya pendapat bagaimana kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi itu bisa merusak persatuan. Globalisasi. Iya, gimana? Langsung gimana? Itu globalisasi kan luas, bisa positif, bisa negatif. Ini yang merusak persatuan. Berarti yang negatifnya. Ayo apa? Contohnya? Contohnya Penyebaran dari berita bohong. teknologi. Menyebar berita hoax. Nah, iya apa contohnya? Hoax, Hoax, ya. hoax, hoax tahu nggak? Hoax kalau kita baca tulisannya Iya. hoax. Ya, Fitnah itu banyak Hate yang fitnah. speech. Contohnya apa? Yang baru seminggu yang lalu baru 3-4 hari yang lalu. Gimana itu? Ada lah contohnya? Di mana 2 bulan yang lalu sudah hampir sama juga. Dari saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi hoax yang 2 bulan yang lalu, contohnya ini, bukan hanya ini ya, banyak yang menciptakan tidak nyamannya persatuan bisa. Ini hubungannya dengan politik. Contohnya gini, 2 bulan yang lalu ada seorang buzzer, ya kan, itu mengatakan bahwa Anies Baswedan mendapat hadiah rumah. Karena sudah masuk di YouTube, sudah tersebar kemana-mana saja, hadiah rumah dari reklamasi, proyek reklamasi. Maka Anies Baswedan lapor ke KPK, minta diaudit, minta dibuktikan. Ternyata KPK tidak bisa menemukan, tidak ada bukti. Kemudian oleh TV Metro, saya juga sempat melihat, yang jadi buzzer, namanya ditanya, dari mana Anda bisa menuduh? Ya nggak apa dia kan? Ya itu kalau yang terbalik ke penguasa itu sudah jadi masalah besar. Dan 3-4 hari lalu muncul lagi, yaitu ini yang memfitnah, ya kan? Ternyata Anies Baswedan diundang KPK untuk jadi saksi orang tersangka, yaitu para pihak ketiga yang mengambil proyek-proyek pemerintah DKI Jakarta. Contohnya itu. Ini kan merusak di antara para pejabat tinggi. Sekarang pertanyaan, kenapa buzzer-buzzer kok yang diserang selalu Anies dan Ganjar? Nah, kenapa kira-kira? Ya, buzzer. Yang selalu diserang kan Anies dan Ganjar. Yang lain tidak. Padahal Ridwan Kamil kan juga termasuk gubernur yang potensi jadi presiden. Dan saya yakin ini bukan kebijakan presiden, tapi ini kerjaan buzzer-buzzer yang patah membela penguasa. Nah, kemudian pemengaruhan wilayah. Kenapa jadi merusak persatuan? Ada yang minta dimekarkan, ada yang tidak mau dimekarkan. Ada nggak yang tidak mau dimekarkan? Hah? Timbul kerusuhan. Ya, salah satu karena itu. Jadi kaitannya kalau Papua itu banyak masalah, bukan masalah LSM ya, LSM Pak Sana itu tidak mau dimekarkan. Kenapa kira-kira? Kenapa kaum separatis tidak mau kalau Papua dimekarkan menjadi 3 atau 4 provinsi? Ada yang punya ide? Siapa yang punya ide? Yang laki-laki biasanya kalau kaitannya dengan gini-gini politik dan sebagainya, laki-laki senang ini biasanya. Nanti kalau ada konflik antar wilayah, Pak, semakin banyak. Gimana? Jadi kaum separatis maksud itu tidak senang kalau Papua itu dimekarkan menjadi 3 atau 4 provinsi. Ya, Alasannya apa kira-kira? Kaum separatis tadi. Pemberontak lah gitu. Nanti yang berontak, banyak yang berontak. Maksudnya kalau semakin banyak yang... Kalau dimekarkan, itu rugi mereka. Dia mengatakan dimekarkan rugi. Sehingga mau dimekarkan.
Padahal dari aspek ekonomi, kalau dimengarkan itu untung. Dari aspek ekonomi loh. Karena kan jatah untuk pembagian itu tinggi, ya kan? Jatah bagian dana alokasi umum dan sebagainya itu tinggi. Dari aspek ekonomi dimekarkan itu tinggi hasilnya. Bahkan nanti eksploitasi kekayaan alam dan sebagainya yang membuat kaya daerah itu tinggi. Tapi separatis nggak mau. Kenapa kira-kira? Hubungannya kan aspek pertahanan Indonesia. Jadi makin dimekarkan, maka kekuatan itu makin bisa menginfiltrasi ke daerah-daerah. Dengan dimekarkan, maka pusat-pusatnya bisa diatur sedemikian rupa. Sehingga persatuan separatis akan terganggu. Sebetulnya kan ada Papua Selatan. Sampai sekarang belum terbukti. Ini yang hubungannya dengan pemekaran. Tapi ada juga pemekaran yang latah, asal minta mekar saja. Padahal kalau dimekarkan belum tentu mampu mandiri. Karena syaratnya sebetulnya dimekarkan itu harus pemerintah daerah mandiri. Kalau kalau provinsi, ya saya kira kalau yang dimekarkan seperti ini. Kalau di NTB, Sumbawa itu ingin menjadi provinsi sendiri. Sampai sekarang belum berhasil. Jadi kayaknya pemerintah pusat ogah memisahkan Sumbawa dari NTB. Karena mungkin tidak sanggup untuk mandiri. Nah, kenapa NTB Sumbawa mau memisahkan, merasa punya bukan Freeport tapi sana namanya Newmont. Nah, Newmont yang juga penambang emas dari Amerika. Langsung emas itu. Tidak berdarah. Nah, tapi kan bisa dihitung emasnya akan habis berapa tahun lagi. Dan mungkin nanti akan ada dana alokasi khusus yang banyak. Sehingga ini menimbulkan ketidaknyamanan antara Sumbawa yang hanya 4 kabupaten ingin jadi provinsi sendiri. Nah, terbalik dengan Papua. Kemudian konflik pilkada. Ada enggak konflik pilkada yang berlarut-larut tidak selesai? Sehingga bakar-bakaran. Sehingga menimbulkan korban banyak. Yaitu Maluku Utara. Pernah terjadi pilkada yang berlarut-larut. Konfliknya enggak berhenti sampai 1 periode. Ini juga merusak persatuan. Dan kalau yang konflik itu di Jawa mesti gampang tertangani. Kalau daerah pinggiran atau mungkin daerah memang potensi separatis, memisahkan dari persatuan, Aceh, Papua, Maluku, itu cukup bahaya. Oke, lanjut. ASN pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat. ASN memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Ini tidak bisa dipungkiri. Memang tujuannya kita dijadikan ASN untuk menjadikan negara ini damai. Sehingga konsentrasi membangun, baik membangun jasmani maupun rohani, akan bisa baik. Konflik kepentingan. Aduh, ini bisa digambar mana nggak ini? Nggak bisa ya. Kok gelap, terlalu diganti warna. Warna apa? Warna biru. Bisa. Yang biar ketok. Biar ketok. Warna merah. Ketok. Warna apa lagi? Warna hijau. Kelihatan nggak? Ketok lagi. Oke. Kita gambarkan ini. Nah, konflik kepentingan. Tipe dan jenis konflik kepentingan. Biasanya, umumnya konflik kepentingan ini menyangkut uang.
termasuk korupsi. Ya kan? Kasarnya aku itu apa? Kan gitu kan? Cara identifikasikan yaitu tugas publik dengan kepentingan pribadi. Jadi menggiring ke arah kepentingan pribadi. Kemudian konsekuensi kepentingan publik, hilangnya kepercayaan, memburuknya reputasi, tindakan indisipliner, sampai dengan PHK dan masuk penjara. Ini kalau ini bisa dilanjutkan, tapi diperlukan objektivitas penegak hukum. Masih ada sisa-sisa kondisi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masih ada kan? Contoh, KPK mempunyai aturan ini, aturannya. Kalau ingin menangkap ingin OTT, itu KPK itu cukup mendapatkan surat perintah 1. Nanti berlaku 24 jam. Berlaku 24 jam. Artinya pada saat dia OTT A, itu ditanya, kenapa kamu membawa segini banyak? Kerjasama dengan siapa? Siapa saja yang memberi kemudahan? Maka dia akan memberikan nama-nama dari pihak lain. Maka untuk menangkap pihak lain, itu tidak perlu buat surat tugas lagi. Tidak perlu. Sampai dengan 24 jam itu tidak perlu. Ternyata kemarin, waktu Wahyu Setiawan, tahu nggak Wahyu Setiawan? Wahyu Setiawan KPU yang memfasilitasi Harun Masiku akan menjadi anggota DPR. Yang seharusnya bukan dia, tapi dia main suap gitu. Ternyata Wahyu Setiawan bahwa ini sudah dilakukan oleh partai, nyebut nama orangnya. Nah, pada saat KPK datang ke kantor partai itu, maka ditolak, tidak berkutik KPK, tidak berkutik. Padahal biasanya ganas banget KPK itu. Tapi ini ditolak oleh satgas-satgasnya, oleh pejabat. Padahal mau menangkap orang yang disebut oleh Wahyu Setiawan. Dia bekerja sama dengan partai untuk menjadikan Harun Masiku yang ranking 4 menggantikan ranking 2. Ranking 1-nya meninggal. Gantinya kan berarti ranking 2 dari Sumatera Selatan. Nah, dia ranking 4 kok ingin geser ranking 2. Kan gitu. Nah, itu bekerja sama dengan orang partai, sepengetahuan orang partai, tapi tidak berkutik juga. Yang tidak berkutik, KPK. Nah, ini konflik kepentingan di sini. Akhirnya seharusnya masuk perjalanan pidana, nggak berkutik juga kita. Jadi pada hal-hal tertentu yang menyangkut kekuasaan, maka hukum itu tumpul. Nah, ini yang masih, dan saya tidak tahu apakah akan seperti ini seterusnya, ya kan? Atau suatu saat hukum jadi baik. Maka ada apa? Ada Pak Pamiu. Guru kemungkinan masuk surga tinggi sekali. Nah, kalau penegak hukum masuk surga tinggi atau gitu. Jadi ini hanya ya, di akhirat, ya kan, di surga nanti tapi sekarang namanya guyon aja. Itu ada protes guru. Guru itu protes kepada Tuhan. Protes, kenapa kapling guru kok ciut? Tahu ciut kan? Mas Wahyudin tahu sempit. Sempit tapi bukan lebar ke sempit, luas ke sempit. Guru itu sebetulnya dapat 100 meter persegi di surga. Protes kepada Tuhan lewat malaikat. Pak malaikat, kami guru-guru kok cuma dapat 100 meter persegi. Sementara profesi yang lain itu jaksa itu dapat 1.000.000 meter persegi. Berapa itu? 1.000.000 itu berapa hektar? 1.000.000 meter persegi dapat berapa hektar? Kalau 10.000 1 hektar, maka ada 100 hektar. Weh, ya kan? 100 hektar, jaksa 100 hektar. Sementara guru cuma 100 meter persegi. Gimana itu kira-kira? Anda sebagai guru memaklumi tidak kalau guru dapat 100 meter? Ada yang tahu? Kenapa guru kok
hanya dapat 100 meter persegi, sementara Jaksal 100 hektar. Gimana kira-kira? Mas Wak, kenapa guru dapat kapling sedikit? Di Ingin akhirat tahu? itu, Pak. Ayo di akhirat di surga kok sudah. Ini kita surga ini. Kita surga. Maka diterangkan oleh malaikat, sebetulnya semua profesi itu jatahnya sama. Luasannya 1.000.000.000 hektar, misalnya gitu. Semua profesi, jaksa, guru, dosen, dokter, semuanya hakim, semua profesi jatahnya 1.000.000 hektar. 1.000.000.000 hektar. 1.000.000.000 hektar. Permasalahannya apa? Karena sebagian besar guru sudah banyak dan sebagian besar dari banyak itu masuk surga. 97,9% masuk surga. Sehingga 1.000.000.000 hektar itu dibagi dengan sekian juta guru. Nah, sementara jaksa itu sudah banyak, 97 itu masuk neraka. Yang masuk surga cuma 3%. Sehingga jumlahnya sedikit. Nah, gitu. Gimana kira-kira? Seneng nggak? Banyak atau sedikit? Kalau kepingin kapling banyak, buatlah para banyak masuk neraka. Nanti kaplingnya banyak yang masuk surga. Nah, sebaiknya kapling sedikit nggak apa-apa, tapi sebagian profesi kita masuk surga. Nih gambaran kita ya, cuma guyon tadi itu. Ini karangan saya aja, tidak ada sumbernya. Jadi jaksa yang masuk surga, ada, cuma sedikit. Hakim yang masuk surga ada, cuma sedikit. Yang sedikit itu yang seperti apa? Yaitu yang jaksa, hakim yang bisa berdiri di atas duri tidak tertusuk. Gimana itu? Hebat kan itu? Sebagian besar itu berdiri di atas duri tertusuk. Kenapa? Karena jaksa dan hakim itu punya risiko namanya duri yang ada di jalan-jalan. Duri itu contohnya apa? Suap, guna-guna, ya kan? Dan sebagainya. Guru jalannya tidak ada duri. Nah, ya kan? Di dunia pengadilan iri dengki itu banyak. Di guru ada nggak iri dengki? Sedikit sekali. Ada nggak guru yang iri sampai dengki? Kalau itu sekedar kok saya tidak bisa ya? Kalau dengki itu orang sudah ada action negatif, action destruktif. Ada nggak yang merasa sakit hati sampai berdoa untuk kejelekan orang lain, padahal yang lebih prestasi daripada gurunya. Misalnya guru cuma S1, punya murid dilalah jadi profesor. Ada nggak yang tinggi sama bekas muridnya yang jadi profesor? Ada nggak? Sehingga dia mengajar di mana-mana itu selalu menjelek-jelekan profesor itu. Lalu dia itu nggak pantas jadi profesor. Dulu murid saya yang paling goblok itu. Ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Makin muridnya menjadi orang berprestasi, gurunya makin Bangga. makin banyak murid yang berprestasi, gurunya bahkan gurunya rela berkorban demi muridnya untuk berprestasi. Nah ini guru, sehingga apa? Jalannya itu tidak ada duri, relatif tidak ada duri. Paling ada duri itu hanya selingkuh antar guru aja, itu durinya. Nah, ayo gimana? Karena sepertiga guru wanita yang ada di Kulon Progo, mohon maaf ini, guru wanita sepertiga guru wanita yang ada di Kulon Progo yang bersertifikat itu datanya selingkuh. Ya, gimana itu? Dan itu hanya Kulon Progo yang beri data. Nah, daerah yang lain kemungkinan kan not so different kan? Ya ini guyonnya saya, ya guyonnya saya. Tapi ya selingkuh di mana-mana ada. Karena manusia. Ini konflik kepentingan. Kemudian konteks etika. Ini etika. Etika itu ada 3 sumbernya. Kita bicara etika kan tadi
nasionalisme kita itu. Sumbernya apa? Tradisi. Contohnya apa tradisi? Kebenaran berdasarkan empiris. Itu tradisi. Bahwa etika, misalnya di dalam masyarakat, ini tradisinya, misalnya apa ya? Misalnya ya, kalau di Jawa itu tidak begitu kelihatan bedanya ya antara Pak Lurah dengan pimpinan agama misalnya, lebih berwibawa di desa, Pak Kepala Desa dengan kaum rois apa? Dengan Ustadz, ajengan atau Ustadz, lebih bawah mana? Nggak begitu nyata ya bedanya. Kalau di tempat Mbak Nunung gimana? Mbak Nunung, misalnya antara Ustadz di tingkat kecamatan desa, tingkat kelurahan, dengan Pak Kepala Desa, di bawah mana? Wibawa Pak Ustadz, Pak, kalau di sini. Ya, tapi Pak Lurah yang wibawa banyak, punya kekayaan, ya kan? Tapi nggak nyata. Misalnya wibawa Pak Lurah atau Pak Ustadz itu tidak nyata. Ini tradisi ini sudah punya tradisi bahwa kepemimpinan formal di Jawa itu cukup dihargai. Ustadz juga dihargai. Tapi coba Anda di Papua, saya sudah hidup di sana lebih 4 tahun. Ternyata Ondawe itu punya segala-galanya dibanding dengan kepala dinas maupun lurah. Tahu Ondawe? Ondawe itu kepala suku. Kepala suku punya kekuasaan. Jadi saya pernah melihat suatu lembaga, termasuk lembaga saya yang tinggal, itu saya tanya, nanti saya orang sana, mobilnya masih bagus, 66-nya. Ternyata pengganti saya yang orang sana, itu yang tinggal 31, Pak. Lu yang 5? Yang 5 diambil Ondawe. Ya, Ondawe sama kepala suku. Terus gimana dengan Cangkul? Habis. Dengan Parang? Habis. Dengan Wireless? Habis. Lu kenapa? Diambil kepala suku. Nah, kenapa? Lah karena saya dalam kendali oleh kepala suku. Dia bilang, saya kepingin jadi kepala daerah, tapi jangan di kampung saya. Kalau di kampung saya, maka kami tidak boleh menghadapi kepala suku. Itu. Jadi kepala suku paling tinggi. Di bawah kepala suku apa? Belum pimpinan formal. Belum Pak Camat, bukan Pak Lurah. Apa? Pimpinan agama. Kalau kita ustadz lah. Jadi di bawah kepala suku itu pimpinan agama, di bawah pimpinan agama itu baru Pak Lurah, Pak Camat, dan ini namanya tradisi. Salah satu contohnya. Kalau agama itu banyak kitab suci. Jadi misalnya berbakti sama orang tua, ya kan? Itu punya nilai agama yang tinggi karena ridho orang tua, ridho Tuhan, ridho Allah. Itu etika. Jadi jangan sekali-kali bentak orang tua, jangan sekali-kali ngusuh orang tua. Nah, itu agama. Filsafat. Filsafat bermain sebab akibat. Saya seperti ini karena ini kok. Saya seperti ini karena ini kok. Gitu. Maka muncul etika dalam penerapan hukum, ekonomi, profesi, administrasi, seni, sosial, politik. Jadi etika hukum contohnya apa? Ya kalau misalnya di Banyumas ada orang nyuri coklat, buah coklat 3 dihukum 1 bulan, ya kan? Ibu-ibu tua yang ambil buah di perkebunan hanya 3 dihukum 1 bulan oleh pengadilan. Nah, kalau Joko Chandra bukan 3 miliar, 3 triliun, hukumnya 10 tahun, 6 tahun, dipotong, dicarinya 7 tahun langsung bebas. Nah, gitu. Itu nggak beretika, banyak yang tidak beretika. Karena ya biasanya para pembela itu yang konspirasi dengan hakim dan jaksa itu mempunyai lagu Mars. Lagunya apa? Kalau Mars kita halo Mars.
perjuangan. Kalau di dunia pengadilan, mau juta gentar membela yang banyak, gitu, ya kan? Jadi bukan membela yang benar, membela yang banyak. Itu enggak rahasia lagi. Ekonomi, etika ekonomi, menimbun kebutuhan orang banyak. Sementara banyak orang kelaparan, dia menimbun bahan pokok makan. Itu enggak etis. Pertama kemarin, kita banyak orang butuh masker. Sampai satu kotak masker sampai 300.000. Ya kan? Sekarang satu kotak 10.000 cuma. Dulu waktu masker, kenapa jadi mahal? Karena ada pedagang yang menimbun, ditimbun. Sehingga hukum supply and demand berfungsi. Kalau ditimbun berarti tidak ada supply. Padahal demandnya tinggi. Profesi, ada enggak yang mengkhianati profesi? Belum ada. Contohnya apa? Ada. Contohnya Kayak kasus yang apa namanya? Biasanya yang ditugaskan di Papua kayak gitu ada yang membela ikut ke KKB kayak gitu. Nah, itu ya kalau mikir tentara ya, profesinya tentara. Harusnya membela negara. Ternyata ini banyak orang-orang yang membela. Itu oke, profesi. Kalau dokter, ada enggak yang etika tidak etis, mengkhianati profesi? Sekarang lumayan terbatas. Tapi ada di Cilacap itu dokter Opskin bekerja sama dengan bidan praktek aborsi bagi orang-orang yang tidak dikehendaki. Ketahuannya apa? Korbannya ternyata dari pemalang. Nah, kemudian juga seorang polisi membongkar praktek aborsi yang sudah sekian puluh tahun. Kemudian dibongkar, ternyata sudah kerjasama bidan dan dokter. Dan setelah tanya, nguburnya di mana? Ternyata tanah di sekitar rumah bidan itu sudah lebih daripada 500 bayi terkubur. Ngeri itu. Kalau apa ya, yang profesi apa lagi yang mengkhianati, yang tidak etis. Kalau administrasi, ada enggak administrasi? Sekarang sudah tidak. Tapi coba 5 tahun yang lalu, misalnya ujian SIM. Ada enggak yang juga pajak kendaraan? Ayo orang Sleman, mana orang Sleman? Saya malah dinasihati oleh tukang parkir. Saya kan nyarikan SIM anak saya yang masih SMA 2. Ya dinasti Pak, daripada putra engkau sering bolos karena ujian lulus. Kalau nggak bayar gitu sulit lulusnya. Bayar ya Pak fasilitasi. Ternyata yang memutuskan tukang parkir. Saya sebetulnya juga, itu masalahnya itu nek bayar kita dilulus-lulus ke. Sehingga ditentukan ya kenapa Bang Sleman? Ayo. Ada pengalaman kayak gitu juga, Pak. Nah, ya. Sekarang lumayan, relatif lumayan. Misalnya nih apa pajak kendaraan motor. Kenapa kok harus pakai KTP? Kenapa harus pakai BPKB? Lah Bu STNK tok saja. Atau bahkan maaf ini kalau saya sombong lagi nih. Saya punya motor, punya mobil urunan itu bisa sharing karena nggak kuat sendiri atau daripada nanti ditinggal. Waktu saya sekolah tahun 87, 86 saya beli mobil di Houston, harganya cuma $900 karena mobil sudah tua. Saya hanya sempat pajak pakai sudah seperti sekarang. Jadi computerized tahun 87 itu sudah computerized Amerika. Saya pajak itu tidak menunjukkan STNK, BPKB, KTP nggak tanya. Cuma polisinya tanya, what's number? Hanya nomor polisi. Itu pun cuma ucapannya aja. Sekian, langsung sekian $. Sudah, nggak ada masalah. Dan saya mencoba tanya, kenapa begitu mudahnya? Orang pajak itu perlu dipaksa, orang pajak itu diketakuti atau dibantu? Dipersulit atau dipermudah? Yang benar. Orang pajak itu dipermudah, sudah bayar. Dipermudah, Bang. Dia mau bayar negara
sehingga negara penghasilnya tinggi. Tolong orang yang wajib pajak itu dipermudah. Tapi kenapa di Indonesia dipersulit waktu itu? Sekarang di Sleman, saya nyoba kemarin, saya Innova, itu memang kebetulan sepi. Memang betul nggak sampai 5 menit. Di Jalan Magelang, lewat set, langsung saya nyerahkan KTP, STNK, hanya itu. Langsung jadi 5 menit. Tapi menurut saya itu pun sulit. Nggak usah nyerahkan apa-apa. Kalau misalnya saya jual mobil ke Mas Fuad misalnya, mobilnya masih atas nama saya yang bayar pajak. Mas Fuad yang beli mobil saya, karena merasa bayar pajak. Misalnya satu mobil dibayar 2 orang. Negara rugi atau untung tuh. Nah, kenapa? Persulit. Nah, ini yang sering-sering saya tanya. Kenapa sih di Indonesia pajak saja dipersulit? Padahal pajak itu akan menguntungkan negara. Ternyata itulah yang disebut dengan tidak etika, tidak mengikuti etikanya administrasi. Karena digiring supaya sulit, perlu biro jasa, perlu bantuan. Kalau itu berarti ada uang jasa. Seni ada nggak yang tidak di Indonesia? Saya tidak tahu begitu, tidak tahu pasti. Malah kalau di luar negeri itu ada yang seni menurut kita nggak baik. Dan ini sombong lagi nih, jalan-jalan di kota Kasunagaseki saya itu melihat sebuah toko galeri, ternyata ada wanita telanjang, betul telanjang bulat, betul-betul telanjang bulat. Saya itu rasa tidak asing dengan gambar wanita itu. Tidak, rasanya kok saya yang kenal, tapi nggak mungkin kenal toh. Bang itu orang Jepang kok. Ya kan, saya ke Jepang baru sekali itu, walaupun sudah 3 bulan, tapi rasanya ini kok saya sudah pernah lihat. Begitu saya dekati, itu ada tulisan aliasnya. Nama Jepang ada aliasnya. Namanya Dewi Soekarno. Itu mantan, ya bukan mantan, ya istrinya Pak Karno, presiden kita. Punya istri Jepang, ya foto telanjang bulat, bukan foto dilukis telanjang bulat. Dulu di Indonesia sempat ada, tapi dilarang karena menodai atau sesuatu yang tidak etis, menodai nama baik presiden kita. Tapi di Jepang kan nggak masalah. Sosial, etika sosial yang dilanggar, ya mesti banyak kan. Jadi yang bagus masih bangsanya kerjasama, gotong royong dan sebagainya. Politik paling banyak pelanggarannya. Contohnya apa? Contohnya sudah geleh-geleh itu mementingkan kepentingan rakyat, mementingkan pribadi dan golongan, tapi masih diteriak-teriakkan. Kalau presiden itu amanah siapa? Gubernur amanah siapa? Amanah rakyat. Pasti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai. Tetapi diancam juga kan. Kalau tidak tunduk sama aturan partai, out. Karena dia adalah petugas partai. Ya kalau sudah jadi gubernur dan presiden, petugas partai. Sudah jadi petugas rakyat. Hasilnya itu. Oke, ini. Kemudian prinsip-prinsip etika, keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Nah, ini semuanya bisa dipakai untuk buah aneka pada saat kita mengomentari kegiatan terhadap aneka. Contohnya nilai dasar etika publik, memegang teguh nilai ideologi dan sebagainya ya. Ini kalau nggak salah sampai 14, nggak salah. 14 ini, ya kan? Jadi begitu ada satu aja sudah bisa dipakai. Kemudian nilai etika, perilaku dan kode etik ini. Kode etik ada 12 kalau salah ya. Nah, 12. Ini juga hubungannya dengan pelayanan publik. Zaman Orde Baru, ini gantian saya, Orde Baru, top manager itu selalu minta dilayani atau memeras middle manager. Top manager itu pimpinan pusat, pimpinan atas, kepala dinas misalnya gitu. Middle, kepala bagian atau KTU. Lower, kasih, lower, kasubag, itu memeras customer. Nah, contohnya gitu.
Di era ini tidak. Customer is everything. Customer adalah segala-galanya. Lower, middle, maupun top, semuanya berorientasi atas kepuasan customer. Maka judulnya adalah menuju customer driven government. Dengan paradigma mengubah piramid yang ujung di atas menjadi ujung di bawah. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Customer adalah segala-galanya. Kita ada karena pelayanan masyarakat. Sebagai fungsi dari ASN kita. Ini yang hubungannya dengan mutu ya. Sekarang kita masuk di komitmen mutu. Bagaimana Ignatius Jonan terinspirasi menginovasi perkeretaapian Indonesia sehingga menjadi great company. Jadi ada 3 kelas ya company itu, perusahaan itu, bad company, di atasnya apa? Bawah jadi bad company, penuh dengan masalah. Seperti dulu sebelum Ignatius Jonan, itu Anda pernah naik kereta api belum, Mas Fuad, Mas Dias? Sudah, Pak. Pernah naik kereta api? Ampun, Sering. Pak. Ampun, kereta ekonomi zaman dulu seperti apa? Sebelum Ignatius Jonan. Desek-desekan naiknya Oh, pada di atas gerbong. ada 13 ketidakbaikan kereta di Indonesia. Sebut saja ekonomi. 1, tidak teratur uwel-uwelan desek-desekan. Malah ada yang di atas tadi. Seperti Mbak Nunung, apa lagi? 1, apa Banyak lagi? pedagang asongan Banyak yang asongan. masuk. Nah, apa lagi? Banyak copet. Banyak copet, apa lagi? Bau, Oh, pesing. Ya, bau, pesing. Iya, kotor. iya, tidak terjaga. Nah, terus Ada pengamen apa waria, Pak. lagi? Hah? Ada pengamen waria, Pak. Oh, itu kan kalau ada Anda, kalau nggak ada Anda nggak ada itu. Biasa. Kalau nggak ada Mas Fuad itu nggak ada waria itu. Begitu ada Mas Kerja Fuad, nggak boleh masuk apa-apa. warianya. Duduk. Calo, ada calo. Tidak membayar atas nggak apa-apa. Apa Wi? Ditutup dulu. Ditutup sakit naik. Mbak Sofi. Siapa itu ibunya Wi? Ditutup. Di-unmute. Halo, ini si Mbaknya dari sini. Jadi ada 13 ketidaknyamanan kereta api. Begitu Ignatius Jonan itu lulus Jepang kalau nggak salah ya, Jepang Singapura, kalau nggak salah Jepang, dia kan terinspirasi perkereta-apian Jepang, di mana Jepang itu aman, kereta apinya itu tidak ada aman, tepat jadwal, nah, ya kan, hanya kisaran 1 menit, kalau geser itu hanya kisaran 1 menit, aman, resik, ya kan, jadi saya pernah juga naik itu nyaman sekali. Jadwal tepat sekali. Di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Lah Ignatius Jonan kan kemana-mana pakai kereta api. Waktu kuliah di sana. Pulang jadi direktur. Itu era SBY atau era Jokowi ya saya lupa itu. Jokowi. Langsung membuat gebrakan. Membuat great company. Not good company. More than good company. Ya kan? Jadi urutannya kan bad company. Dihilangi masalahnya. Ya kan? Dihilangi pedagang asongannya, dihilangi uwel-uwelannya, dihilangi baunya, dihilangi bla 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 bla. Jadi Ditambah restorasi. Restorasi ada nggak di ekonomi? Ada juga tapi ya juga gitu. Ada yang kumpulan kopi-kopi jadikan satu, digodoknya jadi kopi baru lagi. Nah, jadi kalau good company itu hanya meniadakan masalah. Kalau great company meloncat, ada loncatan. Jadi kalau kereta ekonomi yang 13 kelemahan, dihilangi 13-nya, maka menjadi good company. Tapi kalau ditambah, nah sekarang kereta ekonomi yang ada di Indonesia itu jadi great company. Nggak ada calo, karena apa? Belinya bisa di Indomaret, bisa pakai HP, ya kan? Bisa mobile banking dan sebagainya. Terus, misalnya penegakan hukum tinggi, maka jangan heran
zaman Ignatius Jonan jadi direktur utamanya, itu sepertiga karyawan PT Kereta kena sanksi. Ada yang hanya sekedar pindah, hanya sekedar dipensiun dini, sampai ada yang dipecat karena tidak bisa mengikuti iklim barunya. Itu biasa. Setiap ada pembaharuan pasti ada yang jadi korban. Itu hal yang biasa. Tidak mau pembaharuan tadi dulunya berada di zona nyaman. Begitu ada pembaharuan, maka persaingan objektif akan muncul. Iya kan? Misalnya sekarang saya bos. Salah satunya Fuad, bawahan saya yang saya jadikan anak mas. Pokoknya permintaan Mas Fuad semuanya beres. Fasilitas beres. Saya ganti orang yang lebih pinter, lebih visioner, lebih objektif, lebih jujur, lebih baik semuanya. Kira-kira Mas Fuad senang tidak? Bos bangkit yang digantikan yang bagus. Senang tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak akan diperlakukan seperti waktu saya memperlakukan dia. Nah itu juga sama. Di pembaharuan seperti itu di mana. Jadi great company adalah menitikberatkan mutu. Sehingga orang yang tidak bisa mengikuti aliran mutu, ya kan, akan singkirkan dengan sendirinya. Ini PT Kereta Api yang dulu diremehkan orang. Impossible bin mustahil. Kereta api bisa diperbaiki itu impossible. Tapi nyatanya bisa. Apa? Dulu orang naik Gojek itu senang tidak? Bergengsi tidak? Saya misalnya datang di stasiun Tugu Jogja, pulang ke Kentungan, Kaliurang. Itu saya kalau naik Gojek, sepeda motor sembunyi di stasiun itu. Karena malu saya. Mosok golongan 4E, ya kan? Tidak naik taksi, cuma naik Gojek, ya kan? Itu dulu sekian tahun yang lalu, sebelum ada Gojek. Coba sekarang, gimana? Ada orang yang mau naik Gojek? Ternyata tidak. Ada menteri yang naik Gojek itu ada, jangan dikira nggak ada. Pada saat jalan macet, naik Gojek langsung jalan, nggak masalah. Jadi Gojek itu mau merubah status sosial yang dulu Gojek itu dianggap kelas bawah, sekarang tidak ada istilah. Go-kart juga sama. Oke, ini itu ya. Jadi nanti masuk di aneka itu tepat waktu, tepat janji, mutu hasil kerja, berarti tepat sasaran, tepat kualitas, dan pengendalian diri. Hubungannya itu pelayanan. Pengendalian diri itu adalah bisa tampil sopan, ramah, deskriptif pada saat hatinya tidak seperti itu. Nah, sekarang metode perbaikan bisa dengan plan, do, check, act. Ya kan? Plan rencana, do direalisasikan, dievaluasi, kemudian dilaksanakan lagi yang perbaikan mutu. Kemudian ukuran dalam penilaian mutu biasanya ada 10 ini. Tangible biasanya apa? Nyata wujud. Nah, penyelenggara pelayanan seorang yang punya apa? Punya outer beauty baik. Ya, reliable diandalkan. Orang yang punya kompetensi bagus. Responsif tanggap, responsif cepat tanggap. Namanya intellectual skill. Kompetensi akses, courtesy, ramah ya, atau hospitality, communication, komunikasinya baik. Bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, angel nanti dalam komunikasi. Sulit mana? Bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia? Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawa. Bahaya bahasa Jawa itu. Salah ngomong, bisa citranya jatuh. Kemarin ya kan, membantu asisten rumah saya itu kan pulang duluan. Itu telepon saya.
Telepon saya kan pas saya di WF kan. Telepon Pak, kok ajeng kondur. Bapak 500 pinten mangke. Saya tak tutup langsung. Padahal kan nggak boleh sebetulnya. Padahal dia ini memberitahu kuncinya tak letakkan di bawah keset. Makanya gitu dia. Tapi kemudian tutup. Saya pulang bingung. Saya aduh agak lalu. Ya kan, umai kosong. Terpaksa telepon. Mau teleponnya pecah tiba-tiba Pak. Padahal materi aku. Nah, sebabnya apa? Lah kurang ajar. Bapak 500 jaminan. Keluar durian gitu. Ndas. Nah, inilah beratnya bahasa Jawa. Nah, sopir saya juga, Pak niki kula paringi kunci nggih, Pak. Ya kan? Kula maringi kunci. Sementara Bapak benjang ajeng nyaosi pesangon kali kula. Kurang ajar nyaosi itu saya ke dia. Sementara dia ke saya mati. Padahal wong Jawa asli itu. Ya, ini bahasa komunikasi sulit. Lebih baik bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu juga ada waktu yang membuat sulit waktu. Jadi sama-sama maksudnya waktunya berbeda. Jadi ya kan kata kerja misalnya pergi kan semuanya go. Ya kan? Apa? Kalau pasten apa pasten? Kan ada pasten. I went, I go. Kan? Contohnya gitu kan sulit lagi. Bahasa Indonesia mudah. Maka kemudian itu semua irian orang semua buat semua bisa bahasa Indonesia. Tapi dengan bahasa daerah di antara suku aja tidak bisa. Padahal satu kecamatan dari 5 suku. Oke, kemudian ini salah customer. Ini ada tulisan salah ini. Mana? Ya, customer ya, harusnya customer. Understanding customers. Ya, S harusnya ada S-nya. Oke, ini gambar kita. Kemudian dimensi mutu daya proses kerja. Jadi mutu di proses kerja, mutu di hubungan kerja, mutu di standar kerja, dan ada standar mutu itu sendiri. Komplitnya. Kemudian korupsi. Masuk di anti korupsi yang terakhir. Nanti saya tunjukkan caranya masukkan aneka ke dalam kegiatan-kegiatan. Tapi nanti. Jadi korupsi ada 3 tingkatan. Pertama, betrayal of trust. Pengkhianatan kepercayaan. Sudah dipercaya, sudah dipilih, tapi tidak memikirkan dia. Banyak enggak seperti ini? Yang paling banyak kayak siapa? Sudah dipilih, tapi tidak memikirkan yang milih. DPR, banyak kan? DPR, begitu jadi DPR, lupa sama yang milih itu. Ada enggak? Banyak. Ya kan, banyak kan? DPR gajinya rendah atau tinggi? Gajinya rendah, gajinya itu cuma 15 juta per bulan. Katanya Krisdayanti sebagai anggota DPR fraksi PDI. Sempat baca enggak? Sempat nonton juga? Baca di YouTube. Iya, sempat Pak. Itu rahasia DPR. Baca. Trending Pak itu Pak. Trending. Tunjangannya yang banyak. Tunjangannya. Nah, jadi gajinya 15 juta aja. Tapi setiap tahun dapat 4 kali, 3 kali. 450 juta 3 kali tidak salah. 450 juta, tapi setahun hanya 3 kali. Wis piro kuwi? Wis 1 miliar itu. Tambah lagi setiap tahun 8 kali 160 juta. Dan sebagainya. Sehingga totalnya totalnya 1 tahun itu 4,5 miliar lah. Wih, ya kan? Segitu masih banyak korupsi, gila enggak itu? Segitu masih banyak korupsi. Namanya betrayal of trust. Jadi sudah gaji besar, masih korupsi, pengkhianatan terhadap amanahnya. Nah, yang memberi amanah siapa? Ya kan?
Yang lebih jelek lagi, lebih jelek. Abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Seperti di dalam dunia kesehatan, abuse of drug, penyalahgunaan obat, termasuk narkotika. Yang paling jelek, langsung ngeruk. Ya kan? Pertama cuma trust, penyalahgunaan kepercayaan. Berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Ya kan? Harusnya memikirkan rakyat, malah memikirkan rakyat itu. Oh. Ternyata 38% anggota DPR laki-laki itu selalu minta dilayani wanita setiap tugas keluar. Ya, tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Datanya gitu. Datanya 36-38% DPR laki-laki kalau tugas keluar kota selalu kita kamar sendiri dan harus ditemani wanita, bukan istrinya maksudnya. Dan itu ada maklarnya di DPR itu. Gila nggak itu? Ada maklarnya. Pernah diwawancarai di 4 mata. Akibatnya tukul dan empat mata dibubarkan. Ganti dengan bukan sama persis. Kesalahannya transfer. Ada 3 menurut undang-undang penyiaran sehingga dibredel rasanya. 1, mewawancari Sumanto. 2, mewawancari Joko Bodo. Joko Bodo tahu nggak Joko Bodo? Mas. Tahu nggak Joko Bodo? Dukun. Paranormal. Paranormal. Itu diwawancarai. Siapa yang banyak datang ke prakteknya dia untuk guna-guna mulai dari sakit sampai mati. Tarifnya disampaikan juga. Kalau mau membunuh orang mahal banget. Tapi kalau cuma santet, ya santet enteng itu berat. Disampaikan itu. Ternyata yang banyak customernya Joko Bodo dulu waktu belum tobat, katanya sekarang sudah tobat. Ya moga-moga tobat betul. Itu ternyata pejabat baik swasta maupun BUMN. Gila enggak itu? Kedua, artis. Kalau artis biasanya tidak mencelakai orang, cuma pasang susuk. Kalau pejabat itu mulai dari membuat sakit parah, sampai mati guna-gunanya. Yang ketiga, mewawancarai maklar atau middleman. Walaupun orangnya wanita, tapi namanya middleman, bahasa Inggrisnya. Atau maklar. Maklar apa? Maklar wanita yang menemani anggota DPR laki-laki. Yang perempuan nggak disebutkan, nggak punya. Saya nggak punya laki-laki yang dipersiapkan menemani anggota DPR wanita. Ada nggak? Saya nggak tahu juga. Ya, ternyata yang 36-38% DPR laki-laki yang selalu yang menjadi customer-nya si maklar tadi. Uangnya uang yang resmi atau yang dipakai itu? Pasti tidak, kan? Karena sudah pasti diketahui oleh istrinya penghasilan DPR itu. Nah, ini hasil korupsi rata-rata. Nah, sekarang korupsi yang paling parah adalah material benefit. Artinya langsung idekku. Jadi mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Termasuk apa? Misalnya meras sana meras sini. Kamu sudah jadi kepala apa? Nah, bayar wani biro. Nah, gitu. Seperti daerah. Dinas ini jaluk anggaran berapa? Misalnya 100 miliar, oke. Tak gawe 1 keluar nanti. Tapi pertanggung jawabannya tetap 1 terimanya 100 miliar. Yang 50 kami. Nah, itu yang terjadi di Malang. Gitu kan. Yang era sebelum lama kan. Baru namanya biaya kepak palu namanya. Oke, penyalahgunaan kekuasaan. Ini ada semuanya sudah ada. Kemudian kapan korupsi terjadi? Nah ini, saya minum dulu ya. Mari kita bersulang untuk urusan kita. Alhamdulillah.
menurut Pak Suradi, Widyaswara, utama di Kementerian Keuangan, penyebab korupsi itu 3 hal ini. Peluang, pressure, dan mindset. Apa mindset? Terutama mindset kepemilikan yang tidak terkendali. Mindset jabatan yang tidak terkendali. Mindset seks opinion yang jadi hobi. Begitu. Bahaya ini. Karena untuk mendapatkan jabatan itu perlu jual beli. Ya kan? Seks itu menurut yang diwawancara sekali digunakan itu antara 20 juta sampai 200 juta tarifnya. Nggak tahu bedanya di mana. Untuk satu kali tugas, misalnya tugas ke daerah seminggu misalnya, seminggu, maka wanita yang mendampingi tadi itu dapat antara yang mungkin paling jelek atau paling apa tahu itu 20 juta yang paling murah, sampai ada yang mahal 200 juta. Biasanya juta itu biasanya artis cantik misalnya. Nah, bayangkan itu kalau gitu. Nah, sekarang ini yang korupsi rata-rata staf pejabat atau orang yang kekuasaan. Yang korupsi rata-rata yang kekuasaan karena punya peluang. Saya itu tidak bisa mengklaim orang baik sekarang ini. Kenapa? Saya nggak korupsi. Tapi saya nggak klaim orang baik. Kenapa? Saya tidak korupsi bukan karena baik. Karena nggak punya peluang. Ya kan? Waktu dulu, umur saya 31 tahun, saya mengatakan orang baik. Kenapa? Saya punya peluang korupsi. Waktu saya jadi Pinpro di Irian, itu anggaran saya 900 ribu dolar. Hampir 1 juta dolar. Banyak sekali itu. Dan gesehnya, hanya proyek kami melanggar itu hanya 60 ribu rupiah. Mau saya kembalikan ditertawai orang. Bapak 60 ribu aja dikembalikan. Itu yang 60 juta aja nggak dikembalikan. Hanya kita bagi-bagi aja. Dikeguyu ini. Itu orang baik. Karena saya punya uang. Saya tidak korupsi. Sekarang saya korupsi. Bukan karena orang baik. Karena nggak punya peluang. Jelas ini ya. Analoginya. Ada bajingan. Mabuk. Ada ustadz mabuk. Dosanya banyak. Mabuknya sama. Ustadz mabuk, bajingan mabuk. Dosanya sama tuh, beda. Sama beda. Nah, ayo dijawab. Ustadz mabuk. Bajingan mabuk. Dosanya sama enggak? Sama. Beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Ya. Ustadz lebih berat, Pak. Benda korupsi 10 juta. Widyaswara korupsi 10 juta. Dosanya sama enggak? Mana, Pak? Bendahara yang megang miliaran korupsi 10 juta. Widyaswara 10 juta. Dosanya sama. Sama-sama korupsi. Sama-sama korupsi 10 juta. Dosanya sama tidak? Sama. Kok sama? Beda, Pak. Widyaswara tugasnya ngajak kebaikan. Ustadz ngajak kebaikan. Kalau bendahara memegang tiap hari deliknya 10 juta. Preman, bajingan, kerjanya memang di terminal mabuk-mabukan. Ustadz kerjanya menghancurkan uang kebaikan. Kira-kira dosanya mana? Orang yang biasa berbuat jelek. Orang yang ngajak orang berbuat baik, berbuat baik. Kok dosanya sama? Kalau belum insaf, belum tobat, dosanya sama. Ya sama. Pokoknya ini kondisi seperti itu. Jadi orang seperti Widyaswara korupsi, guru korupsi, besarnya sama dengan bendahara itu dosanya lebih besar Widyaswara.
Dosanya lebih besar Ustaz. guru. Kenapa? Karena ngajak kebaikan, mengajar kebaikan sebagai pendidik, sebagai pemberi keteladanan, kok malah korupsi? Ya, Ustadz, biasanya dia ngajak kebaikan, tukang doa, memberi keteladanan, kok mabuk? Lah kalau ada orang gimana? Bajingan kok mabuk? Ah biasa itu. Dan orang biasa kan, malaikat, ah biasa itu besok tak gaji, tak naik dosa, sak tenggok. Lewat ngarep masjid, lewat Ustadz mabuk. Loh, itu kan yang saya khotbah Jumat kan itu. Malaikatnya terkejut. Loh, itu sering ceramah di mana-mana toh. Kok mabuk? Weh, lah kalau gitu tak naik seksaan satu. Bajingan tadi cuma seksaan. Lalu soal Ustadz kok harusnya mengajak kebaikan, harusnya beri keteladanan, aku malah seperti itu. Jelas? Ini peluang. Jadi korupsi itu punya peluang, kalau nggak punya peluang nggak bisa. Pressure, tekanan. Contohnya ini, bupati, misalnya, saya contoh bupati. Tugasnya apa? Pemimpin itu. Nggak, pemimpin aja lah, termasuk bupati. Tugasnya pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. PK itu pengambilan kebijakan. Syaratnya pengambilan kebijakan, baik, tepat, benar. Syaratnya juga. Apa syaratnya? Supaya kebijakannya bagus. Pemimpin, syaratnya juga. Ada bahan bakunya, ada prosesnya. Bahan bakunya apa? Informasi. Prosesnya apa? Kemampuan leader, kemampuan pengambil keputusan itu sendiri, orangnya, pejabatnya. Pejabatnya kualitasnya seperti apa? Pinter, agamis, ya kan? Tapi bahannya salah. Pengambilan kebijakannya salah. Informasinya bagus, tapi pengambil kebijakannya bodoh. Tidak tahu. Pengambilan keputusan salah juga. Sekarang misalnya informasi bagus, benar, pengambilan kebijakannya pinter. Mungkin nggak pengambilan keputusannya salah? Mungkin. Kenapa? Karena bupati ini uangnya jujur, uangnya pinter, jujur, tidak serakah, bijaksana. Informasinya benar, tapi dapat tekanan dari luar. Siapa yang bupati itu korupsi? Rata-rata. Kan nggak ada bupati lebih 300 yang masuk penjara selama ini, ketangkap korupsi. Ditanya rata-rata, siapa yang mana yang memberi tekanan pada bupati sehingga korupsi? Oke, nomor 3 istri. Nomor 3 istri. Nomor 2. Oh, nomor 2. White collar crime. White putih, collar itu kerah. Dari penjahat kerah putih. Siapa itu? Misalnya polisi, jaksa, hakim, kalau bupati gubernur, ya kan? Itu white crime. Ya, itu kerah putih. Kalau kerah itu namanya bajingan, preman. Yang nomor 1 masuk nggak tahu bupati itu dapat tekanan dari mana? Partai. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, white crime collar. Penjahat kelas putih. Crime kan. Malah jarang preman jalur itu malah nggak sampai itu karena ada satu banyak. Nah, ini gambaran kita sampai anti korupsi. Ini pelajaran sebagainya, ini hubungannya dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Apa? Ya ini prinsip anti korupsi. Ada kontrol aturan main, akuntabilitas, transparansi dan sebagainya. Nah, kemudian ini masih seperti kemarin, tugas pokok nggak usah ya, nggak usah ini ya. Waktunya sudah 8 seperempat, masih 1 jam.
Ya kan, masih 1 jam ini ceritanya, jangan main-main. Ya nanti kalau lelah ya kita hentikan tergantung Mbak Leni mau minta diajukan jam berapa. Oke, ya ini sudah case. Saya akan kenalkan dengan yang tadi, bagaimana masukkan aneka ke dalam kegiatan-kegiatan. Walaupun saya di antara Anda sudah ada. Bisa. Oke ya? Stop dulu, stop share-nya. Atau ada pertanyaan enggak? Yang aneka tadi. Yang anti korupsi tadi apa? Unsurnya? Berjumpa Berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Ya, ada satu ya sudah bisa berani belajar kata 1 unsur. Nah gitu. Jujur 1 unsur. Berarti kalau jujur ada 2 unsur. Moga-moga bisa. Ini bukan ya, Bu. Nah ini betul. Nah ini perbaikannya mulai dari bab 1, yaitu nambah tujuan. Tujuannya ditambah. Kalau kemarin tujuannya 2, misalnya menjawab isu terpilih. Tujuan itu kalau tujuan tercapai, isunya atasi. Pakai apa? Pakai strategi. Maka tujuan kedua membuat strategi. Nah gitu. Aslinya gitu. Ditambah tujuan yang dianjurkan lelang. Ini dianjurkan lelang. Atau perintahnya dari malam tanggal 19, Ahad malam kemarin. Yaitu terimplementasinya aneka dalam setiap kegiatan. Ini ada tulis implementasi di setiap kegiatan. Nah ini perintah kepada kami. Jadi kalau coach Anda nggak ikut rapat atau bolos, nggak ngerti ini. Saya nggak ngerti kemarin. Tidak banyak yang ikut. Widya Suara yang ikut nggak banyak. Saya lihat hanya siapa ya? Ada 3-4 orang aja. Saya termasuk yang dari awal sampai terakhir. Maka perintahnya, tolong tujuannya ditambah 1, yaitu implementasi atau penerapan aneka di setiap kegiatan. Ini sudah ada di antara Anda yang ada. Ada. Sudah ya? Ini ke sini. Ini saya tidak coaching ini ya. Hanya kebijakan LAN saya sampaikan. Karena hubungannya dengan aneka. Jadi aneka adalah sasaran pertama untuk merubah profesi Anda. Bukan teknisnya, bukan output capaiannya, tapi anekanya. Gile enggak itu? Padahal kemarin saya nggak tahu juga. Ya tahu aneka tapi tidak sekeras itu. Kemudian bab 4. Bab 4 sebelum bab 5 Anda harus menampilkan implementasi aneka per kegiatan. Ini sudah ada, tetapi rekapitulasinya. Jadi tampilkan rekapitulasi atau apa ya? Ya rekapitulasi. Nah, ini tampilkan ganti aja di sini. Jadi rekapitulasi implementasi aneka per kegiatan. Oke ya. Bab 5 biasa. Artinya kesimpulan itu menjawab tujuan. Kalau kesimpulan 3, tujuannya 3. Kesimpulan bicara ABC, kesimpulannya menjawab ABC. Ada itu tujuannya ABC. Kesimpulannya DEF. Enggak benar. Kesimpulan itu skop dan mur dengan tujuan. Malah lucu yang tujuannya ABCD, kesimpulannya cuma AB. CD-nya nggak ada. Enggak benar juga. Jadi untuk melihat kesimpulan, kalau saya pengujinya, langsung saya jajarkan dengan tujuan. Langsung jajarkan tujuan. Dijawab nggak tujuannya ini? Kesimpulan boleh lebih daripada, misalnya tujuannya 2.
Kesimpulannya 4 boleh, selama 4-4-nya jawab tujuan, baik nomor 1 maupun nomor 2. Ini yang sering salah, ngeceknya kesimpulan itu seperti apa? Kesimpulan yang lari dari tujuan itu salah. Sehingga di kesimpulan harus ada aneka juga. Karena tujuannya ada datanya dari mana? Dari bab 4, rekapitulasi implementasi aneka. Oke, saya gambarkan gini aja ya. Ini ada 2 yang penting untuk ditampilkan di laporan. Yang satu adalah capaian. Sehingga kasarnya dalam bentuk seperti ini. Harus ada target diambil dari bab 3 di metrik output. Makanya output itu yang benar bukan per tahap. Yang benar per kegiatan. Jadi output kegiatan yang ditampilkan, bukan output per tahap. Bingung kalau per tahap nanti. Karena output tahap 3, misalnya ABC, itu biasanya inputnya dari output tahap 2. Output tahap 1 bisa menjadi output inputnya tahap 2. Output tahap 2 bisa menjadi input tahap 3 dan seterusnya. Maka paling baik adalah kalau output itu per kegiatan bukan per tahap. Bingung, sebetulnya nggak apa-apa juga per tahap, tapi rata-rata bingung. Karena saya ngajar di perguruan tinggi juga ngajar ini, dari luar kepala. Jadi untuk mencapai akurasi Anda, dulu saya pikir ini nomor 1. Ternyata ini nomor 2. Nomor 1-nya aneka. Ini menambah wawasan saja ya. Silahkan mau dipakai terserah atau tidak. Tapi kalau saya penguji pasti saya tanya. Tercapai enggak output kegiatan 1? Tercapai. Buktikan kan? Waduh, sebentar. Habis baterai. Nah, ini gambaran kita ya. Silakan. Ada kegiatan, berarti ada 6 nomor. Oke, silakan. Bedanya apa? Target dengan capaian. Bedanya ada. Mbak Setia apa bedanya? Jadi kalau, ya saya jawab sendiri aja ya. Saya jawab sendiri. Kalau output target itu belum dilaksanakan. Belum definitif. Belum ada kepastian. Misalnya, melaksanakan sosialisasi kepada wali murid. Kan nggak ada data. Tapi kalau output capaian, telah terlaksananya, telah dilaksanakannya, ada telahnya kalau capaian, telah dilaksanakannya sosialisasi kepada wali murid sejumlah 28 orang. Tanggal sekian. Sudah definitif kan itu? Bedanya itu. Jadi kalau target itu belum ada data, baik kualitatif dan atau kualitatif, tapi kalau capaian sudah ada data. Jelas ini? Jadi kalau capaian harus ada data. Data kualitatif maupun atau kuantitatif. Tadi melaksanakan sosialisasi kepada wali murid. Hasilnya telah terlaksananya sosialisasi tentang ini kepada wali murid yang dihadiri 28 orang atau berapa saja pada tanggal sekian. Sudah beres. Tercapai berarti itu. Dah ya, ini. Kemudian yang berikutnya inilah yang saya maksud. Ini, aduh, ini saya tadi menerima saran yang bagus sekali. Ini, itu, aduh, ini dari kelompok yang sana. Ini isinya tidak ini, sebaiknya. Isinya tidak ini. Jadi ini saran dari angkatan, ini angkatan 7 ini. Berapa ini? Angkatan berapa ini? 37. 37. Tadi angkatan 40, tadi 40. Disarankan kalau yang aneka sebaiknya. Nah, ini sebaiknya kami kecilkan aja ini ya. Nah, biar kecil.
Ini kecilkan sidik. Kecilkan sidik. Biar luas ini. Di sini tulisan di sini ya. Ini tak hilangkan ini. Dihilangkan saja. Ini keterangan saja atau apa? Ini di sini adalah dampak. Dampak. Nah, dampak apa? Ada kan dampak? Jika diterapkan. Nah, dampak jika tidak diterapkan. Cocok di sini. Kenapa? Karena dampak ini melihat per kegiatan. Pasti melihat kegiatan. Terus dampaknya dipahami pakai aneka. Ada akuntabilitas. Jadi setiap aneka juga. Artinya ngambilnya ini dinegatifkan saja. Akuntabilitas. Misalnya tanggung jawab. Titik 2, tolong diberi keterangan, diberi deskripsinya apa. Di sini kalau tidak diterapkan, maka akuntabilitasnya akan seperti ini. Ya kan? Nah, negatifnya. Jadi ini tinggal dinegatifkan jadi sini. Jelas ini. Jadi kaitan aneka ini dampak negatifnya tinggal ini tidak positifkan. Artinya dampak kegiatan ini kalau tidak diterapkan akuntabilitasnya akan jadi apa? Oke. Nah, sekarang yang diisikan di sini jangan semua salah satu, salah dua, tiga saja, tapi diberi uraian. Misalnya integritas. Yang dimaksud integritas itu apa? Kegiatan ini. Jadi harus menunjuk kegiatannya. Kalau tidak menunjuk nanti setiap kegiatan sama. Tidak sama. Karena kegiatannya beda. Ya kan? Jadi di sini dikaitkan dengan kegiatan. Nah ini. Dan lain-lain dikaitkan dengan kegiatannya. Nah, gitu. Semua dikaitkan dengan kegiatan. Semua nasionalisme dan sebagainya. Sehingga misalnya etika, banyak etika itu terserah aja. Nah, terus nasionalisme juga banyak. Terus komitmen itu juga anti korupsi berjumpa di kertas. Salah satu, salah dua, atau salah tiga. Sehingga nanti, ya kan, nanti pada saat direkapitulasi, ini bab 4 tuh, masih bab 4 tuh. Maka direkapitulasi seperti ini. Ini rekapitulasinya. Tahu nggak nilai 2, 3, atau 1? Tahu tidak? Nilai-nilainya yang dipakai nanti. Nah, itu. Ini bukan nilai ini ya. Angka 2, 3, 1 ini bukan nilai ya. Jadi ini saja yang dari atas saja. Akuntabilitas, dan akuntabilitas, kegiatan 1, 2, kegiatan 2, 1, dan 3, 1, kegiatan 4, 2, kegiatan 5, berarti 5 nih ya. Ini 5, ini sama dengan 5, sama dengan 5. Ini kegiatannya N-nya 5. Maka ini satu dari mana? Dari atasnya. Dari atasnya ini. Nah ini. Jadi kalau di sini ada 2, tanggung jawab dan mendahulukan kepentingan organisasi. 2, Anda uraikan. Maka di sini muncul 2. Ditulis 2. Jelas. Misalnya lagi di nasionalisme ada di Pancasila ketuhanan dan kemanusiaan dan persatuan dan kerakyatan. Berarti ada 3. Tulis 3 di sini. Ya kan? Tulis 3 di nasionalisme. Etika di sini. Ada menghindari konflik, politik praktis, diskriminasi, dan sebagainya. Ada 3, maka di bawahnya ada 3. Kalau komitmen mutu, ya kan? Komitmen mutu ada
2 aja, maka di sini ditulis 2. Kegiatan 1. Anti korupsi. Anti korupsi. Di sini ada hanya jujur saja. Maka di sini 1. Dan seterusnya. Setiap kegiatan. Ini namanya rekapitulasi. Maka muncul di bawahnya jumlah 7, 8, 7, 6. Terus dipresentasi. Tapi jumlah dulu ini. Cek 35. Jelas 35. Nah, sekarang kalau dipresentasi akuntabilitas berapa? 7 kali 100 atau 7 per 35 kali 100 sama dengan 700 per 35. Ketemunya 20. Maka 20% dan seterusnya. Sehingga ini muncul. Nanti di kesimpulan nilai dasar ASN dalam aneka telah diterapkan dalam setiap kegiatan. Ya kan? Dengan rincian sebagai berikut. Akuntabilitas 20%, nasionalisme 20%, etika publik 23%, sampai dengan anti korupsi 17%. Harusnya jumlahnya 100%. Kalau tidak, karena pertahanan saja. Ini pertama aneka dalam setiap kegiatan. Dan ini menjadi target pertama, bukan target kedua. Target keduanya teknis tadi, yang output capaian dibanding dengan output target. Iya anak-anak. Ini orangnya, karena sudah ada. Anda ini sudah ada. Tinggal Anda kurang-kurangi aja, tapi dideskripsikan. Ini juga sudah ada kan ini. Tinggal di copy paste. Atau yang sudah ada itu diselon ini. Nah, sehingga judulnya capaian nilai-nilai dasar aneka. Nanti termasuk ini kan sorotannya juga pakai aneka ini. Dampak jika tidak dilaksanakan sorotannya aneka. Jadi masih aneka. Ngantuk atau males? Males kok dipelihara. Jadi kalau mau, saya tidak memaksa. Karena saya tidak pernah apa. Kalau ini bimbingan saya, agak saya paksakan. Walaupun tidak pasti saya. Karena ini kehendak LAN. Yang punya LAN. Dan saya setuju. Targetnya bukan Anda lebih pintar saja, tapi justru yang lebih utama, Anda lebih berkarakter. Karakternya ini menerapkan aneka ini. Sehingga ini sudah ada, tinggal disesuaikan. Ya kan? Tinggal disesuaikan. Kemudian rekapitulasi tidak kalau itu. Kalau tertarik minta tak naik filenya. Merah tertarik orang lebih. Syarat jalur, tolong salah satu minta ke saya. WA ke saya biar saya WA balik. Karena kalau saya ngirim kan nggak tahu nomor HP Anda. Pak Bangkit. Kalau nggak tertarik, ora apa-apa. Sore, Pak. Halo. Tertarik, WA saya. Sekarang Pak, nyuwun file tahu. Pak minta filenya tadi. Tahu nomor telepon saya enggak? Itu tak naik nang dia sudah dicatat baik lah. Nomor telepon dicatat baik. Sobat sekarang. Ini sih baik juga kan. Satu saya nanti disebarkan di antara Anda. Itu filenya bisa dikirim lewat chat Zoom kalau nganu Pak, biar lebih efektif. Aku duwe kok. Pokoknya sesuai dengan permintaan saya aja. Pakai Anda. Ya, Mas Imam, tulis HP saya. Tolong ditulis HP saya. Oke.
Wes, Oke. 08 18 274 708. 10 angka, Mas. 08 18 274 708. Wes, sekarang masih WA saya. Oke, Pak. Bentar, Pak. Ya. Nanti saya kirim. Yang tadi minta enggak? Yang tadi kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu per Semua, Pak. 35 dari mana, Pak? Hah? Jumlah 35. keseluruhan, Mbak. 35 ini loh. Pitu ditambah pitu ditambah 8 ditambah pitu ditambah 6 35. Ya. Jadi 7 per 35 kali 100 sama dengan 700 per 35 20. Otomatis kalau kegiatannya lebih banyak, jumlahnya juga banyak. Otomatis kalau penerapan di dalamnya juga lebih dari 1, nanti jumlahnya agak banyak. Makanya saya sarankan nggak usah 7, 8, 6, cukup 1, 2, 3 aja. Karena Anda berkewajiban untuk mendeskripsikan, menguraikan kegiatan apa yang menyangkut ini, kegiatan apa yang menyangkut jujur, kegiatan apa yang masuk disiplin. Wes, sambil lagi. Pak mau tanya, Kalau ini kan nilainya hampir sama ya Pak, maksudnya ini 20%, 20%, 23, 20, 17 lah hampir-hampir sama. Kalau misalkan ada yang ternyata ada yang 30%, kok ada yang 10% begitu Pak, agak jauh gimana? Enggak apa-apa, itu ini hanya ke kasus kan nih, enggak apa-apa. Ya. Sehingga nanti kesimpulannya, ini kesimpulannya betul yang disampaikan Mbak tadi ya, Mbak Rizka kan? Terus siapa lagi tanya tadi? Jadi gini, misalnya ini 10%, ini 20%, ini 25%, misalnya, tapi jumlahnya 100 ya, anti korupsi 30%. Maka kesimpulan lanjutnya setelah persen tadi, sehingga ya kan kegiatan aktualisasi ini didominasi oleh anti korupsi. Nah gitu. Di mana presentasinya paling banyak, itulah yang dominasi. Yang mendominasi dari aneka adalah anti korupsi. Kalau ini, ya kan, kalau ini kesimpulannya apa? Setelah ini, sehingga semua unsur akuntabilitas terlaksana dengan seimbang. Enggak ada baik-baiknya, semuanya baik. Semuanya baik. Tidak apa-apa ini ya. Jadi tidak masalah. Mau ini 20%, 25%, 15%, sampai dengan 5% enggak masalah. Tidak ada masalah itu. Karena Anda melakukan ini tidak dalam rangka mengatur, tapi hanya melihat saja. Ini tidak dalam rangka mengatur. Anda hanya membaca dari kegiatan yang Anda lakukan di bab itu. Anda kan nggak mengatur kan? Akuntabilitasnya tak gawe loro, kabeh loro nggak gitu. Kalau bisa 3-3, bahkan katanya Lan, kalau nggak ada nggak usah dimasukkan, 0, gitu kan? Tapi dari buka pos harus ada, repot kan? Dari Lan mengatakan kalau tidak ada ya 0. Tapi dari buka pos harus ada, repot gitu. Ya laksanakan, minim 1 lah, minim itu. Oke. Mas. Nah. Oke, ini ya. Oh, Mas Imam sudah masuk. Oke, Mas Imam. Sebentar, tak pateni sih, wes, kalau wes sudah ya. Sudah loyo ya. Mesake sing balita mau Mimi. Alasannya Mimi kok. Wes ngerti anak toh? Ibu-ibu jangan ngerti anak kan?
Ngeloni, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, sing kudung anake ngeloni anak, padahal sing ngantuk mbokne. Biyunge. Wes ya. Sudah ya. Saya berharap saya akan bangga sekali dan terima kasih kalau permintaan LAN tadi diterapkan. Hanya ingat, untuk menerapkan ini perlu dimulai dari tujuan. Tujuan ini tambah siji. Jadi, terimplementasinya nilai-nilai dasar ASN dalam kurung aneka di setiap kegiatan. Nanti ini ditabulasi, ini direkapitulasi. Beres. Kalau nggak ada, cukup. Pasti banyak yang senang kalau saya menghentikan sekarang. Saya tidak mengganggu kesenangan orang, maka saya hentikan sekarang aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam nanti saya kirim lewat Mas Imam.